Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas 3, pemrograman bergerak, yang dimana kali ini kita akan membuat aplikasi crypto ticker dengan Ionic Foo, dan dimana ini akan mengambil API dari CoinLure. Oke, jadi di sini saya sudah membuat dokumentasi ya, project cryptocurrency-nya. Di sini dijelaskan tugas ini tujuan untuk membuat aplikasi mobile sederhana yang menampilkan data harga mata uang kripto secara real time, yang dimana data diambil dari public API CoinLure. Ini ya link untuk API-nya. Oke, aplikasi ini harus memenuhi kriteria tampilan sebagai berikut: menampilkan atribut rank, name, system, dan price. Kemudian memiliki tombol refresh untuk memuat ulang data, desain antarmuka atau UI menyerupai mockup yang diberikan di ini ya. Oke, kita nanti akan membuat tampilan seperti ini, tetapi akan saya ubah sedikit. Kemudian kita akan menggunakan kerangka kerja Ionic berupa Vue.js. Oke, sebelum kita akan memasuki project, kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Untuk frameworknya, kita menggunakan Ionic Framework untuk versi terbarunya. Oke, untuk saat ini saya menggunakan Ionic versi 7.2.1. Kemudian bahasa pemrograman yang akan digunakan berupa JavaScript atau TypeScript. Kemudian di sini stylingnya kita akan menggunakan native CSS. Kemudian ada link API-nya. Ini mungkin kita bisa simulasikan tampilannya dulu seperti apa. Saya akan mengetes menggunakan Postman. Yo, ini ada link yang sebelumnya ya, di mana menampilkan cuaca. Oke, di sini terlihat ya. Di sini terdapat beberapa data kripto, ada Bitcoin, Ethereum, USDT, dan sebagainya. Oke, dan di sini sebelumnya saya juga sudah mengcoding sebelumnya persiapan, karena supaya videonya tidak lama ya. Ini untuk yang pertama kita akan melakukan project inisiasi project terlebih dahulu, dan kali ini saya sudah melakukan inisiasi dengan cara menambahkan create Ionic. Ini ya, dan tadi saya sudah menambahkan project dengan mengetikkan Ionic Start. Nama aplikasinya kali ini saya menamainya dengan cryptocurrency ini ya. Kemudian kita akan menggunakan template-nya blank, artinya tidak ada apa-apa. Kemudian tab-nya itu adalah Foo. Kemudian kita akan langsung saja untuk mengcodingnya pada folder as source, kemudian view, homepage.view. Oke, kita akan bagi dua ya. Kedua, kemudian on engine ini saya akan mendekte. Yang pertama, kita akan melakukan import terlebih dahulu script. Kita akan melakukan import terlebih dahulu ya. Cek.
Oke, ini ion refresher. Ganti saja. Oke, kita akan mengimpor. Kita sudah mengimpor. Kenapa kita impor dulu? Karena nanti ketika kita menambahkan tag ini ya, semacam berupa tag HTML tapi versi Ionic-nya, kita sudah mengimpor terlebih dahulu. Jadi ketika kita nanti menuliskan coding berupa tag ini, maka codingannya tidak error. Oke, kita akan template. Pertama kita akan template, kemudian ion pack, ion pack-nya jangan lupa ya translusion-nya itu adalah true. Translusion itu adalah oke. Translusion itu adalah jika dia agak true ya, maka dia itu bisa men-set ya, headernya itu akan transparan di dalam native iOS ini ya, pokoknya begitu. Headernya kita warnai primary, kita akan namai dengan crypto market. Kemudian kita akan menambahkan button di mana ini akan ditaruh di bagian kanan sendiri, kanan header ya. Nah, ini ketika diklik nanti kita nanti akan merefresh data. Kita tulis terlebih dahulu nama functionnya, load data. Nanti kita akan tulis codingannya di bawah ya. Kemudian isinya ini berupa span. Kita akan menambahkan loading. If jika loadingnya false atau true, nah ini akan tampil ketika loadingnya itu false ya. Kemudian tambahkan icon sama juga. Oke, untuk bagian headernya sudah. Kita akan menambahkan bagian kontennya.
Kita akan men-set menjadi full screen. Oh ya, ini karena kita menggunakan CSS, maka saya akan menambahkan beberapa CSS ya nanti ya. Light mode, kita akan light mode saja ya. Refresher. Oh, maaf, salah. Harusnya Ion. Ya, ini ketika aplikasi di refresh, maka dia akan memanggil function handle refresh yang akan kita buat nanti. Ini sudah. Oke, kemudian kita akan menggunakan kita akan menambahkan div. Ini akan digunakan ketika loading data. Nah, dia akan tampil ketika sedang loading. Jika loadingnya true, maka dia akan tampil. Cek. Kemudian kita akan membuat bagian errornya. Jika dia error, jika dia true, maka dia akan menampilkan div ini. Oke, kemudian kita akan menampilkan item-itemnya melalui tag ion list. Ya, kemudian di sini kita melakukan perulangan looping yang diambil dari data ini ya, item tiket, dari tiket ya. Item in tickets. Oh, tickets. Jangan lupa menambahkan kelasnya, kelas CSS. Kita akan menambahkan div lagi. Dan
Ya, nanti kita akan menampilkan function berupa format currency. Ini akan mengkonvert dari USD menjadi rupiah. Cek. Baik, kemudian ini sudah ya. Oke, kemudian kita akan oke, ini belum saya impor ya, ini import icon. Kemudian kita akan membuat state dengan nama tickers ya. Yang isinya nanti adalah array kosong pertama ya. Kemudian loading, nil defaultnya false. Kemudian error sama, nilai defaultnya juga false. Ini tunggu. Oh, maaf. Kemudian kita akan menambahkan ini ya, format currency. Kemudian get base color.
ini kita akan return. Ya, ini ketika dia itu lebih dari 0 alias naik, maka dia akan berwarna hijau. Tapi kalau dia itu turun harganya ya, dia akan berwarna merah teksnya. Itu pula yang get change color. Kita copy saja. Color sama ya. Kemudian kita akan membuat loading datanya. Kita akan membuat asynchronous function. Kemudian kita akan set loading value-nya menjadi true. Kemudian errornya 0. Kita akan membuat try catch supaya ketika error nanti errornya bisa tertangani dengan baik. Jadi tidak menghentikan program secara keseluruhan. Yes. Oke, ini saya copy saja supaya cepat. Kemudian jika dia itu ada error ya, maka dia akan melemparkan error. Ada pesan gagal mengambil data dari API. Kemudian jika ini lolos, maka dia akan mengisi datanya, dikonvert menjadi JSON. Kemudian kita set state-nya tickers menjadi data. Kemudian jika dia error ya, akan menampilkan error saja ini. Kemudian variabel errornya tadi ini akan menampilkan pesan gagal. Kemudian jika dia itu sudah tertangani dengan semuanya, entah dia itu lolos trial maupun dia error, kita akan menambahkan finally, loadingnya akan diset menjadi false. Karena untuk menghentikan loading. Sebelumnya kita melakukan loading itu true ya. Kemudian kita akan membuat function lagi berupa handle refresh. Ini untuk button tadi ya, yang di atas yang di header tadi. Ketika ditekan nanti dia akan merefresh datanya. Dia akan memanggil ulang load data ini. Ini supaya halamannya tidak terrefresh. Completed.
Kemudian oh ini kita lupa untuk memberikan eventnya, parameternya, custom event. Kemudian ketika halaman ini dibuka pertama kali ya, ini akan menampilkan data tersebut. Caranya gimana? Kita akan menggunakan onMount. Jadi ketika dia load halaman pertama kali, dia akan menampilkan langsung load data ini. Oke, ini CSS-nya. Mohon maaf, saya copy langsung supaya tidak membuang waktu. Oke, ini masih ada error ya. Sebentar. Oh, mohon maaf. Ini harusnya ini ya. Cek. Oke, aman mikrofon saya ya. Karena kadang dia tuh sering mati sendiri. Jadi tidak saya sangka kadang mati sendiri, dan parahnya lagi kalau mati itu ya mengulang dari awal. Kita akan mencoba menghidupkan servernya, semoga bisa ya dengan cara Ionic Serve. Oke, kita akan oh, gagal memuat data presentasi internet. Bentar, kita cek lagi ya. Oke, setelah saya telusuri ya, ini saya akan ganti linknya seperti ini. Kemudian saya tambahkan respon status, jadi biar lebih jelasnya lagi ya pesan errornya apa. Kemudian begitu juga ini. Oke, kemudian coba kita cek ya, dan ternyata berhasil kita ambil ya datanya ya. Berikut adalah aplikasi cryptocurrency yang dibuat dengan menggunakan Vue.js. Coba kita menggunakan iPhone ini ya, tekan dulu. Oke, seperti ini ya sekiranya penampakan dari aplikasi cryptocurrency. Oke, baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Bila ada kurangnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.